lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya guys ya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan review pembuatan mesin mortiser atau mesin tatah bor yang sebelumnya itu sudah pernah saya upload guys ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat video tatah bor kayu ini. Cuman karena banyaknya pertanyaan di kolom komentar, kemudian penjelasan saya kurang detail. Kali ini saya ulang, akan saya berikan penjelasan yang lebih detail ya guys ya. Jadi kita akan mengulas bagaimana cara pembuatan mesin tatah bor menggunakan barang-barang bekas seperti dinamo bekas Sanyo Shimizu sama komponen lainnya. Oke guys ya, untuk sekedar informasi saja bahwasanya alat ini tidak dijual karena dipakai sendiri ya guys ya. Ini karyanya Lek Sunardi Abad ya. Ini jadi memang beliau itu tukang kayu. Kemudian karena untuk membeli mesin tatah bor itu kalau di pabrikan itu harganya 3 juta sampai 4 jutaan. Itu ya 3 juta koma lah. Nah, karena harganya yang mahal, kemudian beliau punya dinamo Sanyo bekas, kemudian dia desain sedemikian rupa ya guys ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencontoh mesin ini, tidak harus sama persis, yang penting fungsinya sama gitu ya guys ya. Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, tetap di channel Putra Bento Channel. Oke guys, kita mulai dari kerangkanya ya guys ya. Jadi untuk sebagai penyangga ini, tiang penyangga ini itu terbuat dari besi siku. Jadi besi siku ukuran 4 cm 4 cm supaya dibikin menjadi kotak. Dia itu gini guys, kan besi siku kan gini guys. Kalau di besi sikunya 2 kan digadokin gini. Nah gini, ini dilas, ini juga dilas, kan nanti jadinya dia kotak ya guys ya. Jadi ini terbuat dari besi siku ukuran 4 cm x 4 cm. Kemudian untuk tingginya ini sekitar 70. Kalau ini sih 68 guys, cuman dibikin 70 pun nggak masalah. Jadi nggak harus sama persis ya guys ya. Ini cuman untuk referensi saja. Mungkin teman-teman nanti bisa ambil poin-poin pentingnya saja, dan mungkin teman-teman bisa lebih lebih bisa memodifikasi sendiri sesuai kenyamanan teman-teman. Jadi kalau ini itu menggunakan besi siku ukuran 4 x 4 sebagai petiangnya ini. Kemudian ini sebagai lintasan untuk tiangnya ini juga menggunakan besi siku guys. Ini besi siku ukuran ya, ini juga 4 cm guys. Jadi ukuran 4 x 4. Kemudian jadi kan gini guys, modelnya gini. Nah, yang satu gini, yang satunya gini. Gitu ya guys ya. Jadi yang sisi sini bentuknya gini, yang sisi sana sebenarnya gini. Jadi nanti gini, tengahnya dimasuki ini. Nah, kemudian dari belakangnya itu dikancing pakai plat gitu ya guys. Jadi dia itu bisa ini. Kemudian kalau yang depan dia menggunakan kayu ini. Kayu ini sebagai dudukan untuk dinamonya. Dinamonya ini bisa pakai dinamo Sanyo bekas bisa. Kemudian kalau mau menggunakan bor tangan juga bisa ya guys ya. Cuma nanti harus memodifikasi di bagian sininya guys ya. Jadi ini dibuat menggunakan dinamo Sanyo itu karena memang kebetulan di rumahnya si bos sahabat itu ada dinamo Sanyo bekas guys. Jadi dibuat seperti ini ya. Oke, kita tadi sudah bahas ini untuk dudukan ini. Kemudian untuk tingginya ini 26 guys kayunya. 26 kali 11, 26 kali 11 guys, 26 kali 11. Kemudian berarti nanti dikasih dudukan ini untuk lubang ini untuk mengaitkan dengan baloknya. Kemudian untuk balok dengan Sanyo itu nanti dibuatkan dudukan lagi gini guys ya. Nah ini yang ke balok, ini yang ke belakang tadi ke besi siku. Nah kemudian pernya ini itu ukuran
29 guys, ya 30 lah. Ini posisi udah melar sih guys, mungkin 28 29 ini pernya untuk panjang totalnya. Ini kemarin beli harganya 50.000 guys di toko teknik. Kalau di sini belinya, kalau di wilayah Klaten itu beli di toko teknik sebelah utara Pasar Gombang, Pasar Mangi. Kalau dari Cawas ke arah Pedan itu melewati Pasar Mangi atau Gombang itu, nanti kanan jalan ada toko teknik besar itu guys ya. Kalau dari Pedan ke Cawas kiri jalan, kalau dari Cawas ke Pedan kanan jalan. Jadi sebelah timur jalan raya ya guys ya. Jalan Cawas Pedan. Itu harganya 50 guys ini. Ya, jadi nanti tiang di atas ini ditutup plat gini sebagai dudukan per. Kemudian yang bawah ini dudukannya ikutnya yang ini. Ikut yang ini, supaya nanti kalau dia ditekan gini, kalau dilepas dia bisa naik sendiri gini guys. Fungsinya ini sebagai pengangkat dinamo ini guys. Ini ya guys ya. Ini bisa menggunakan 1 per atau 2 per, terserah teman-teman ya guys ya. Ini sebenarnya kalau 2 mungkin lebih bagus, naiknya lebih itu. Cuman efeknya nanti lebih berat untuk nurunin ininya guys. Nah, dah ya dari sini. Kemudian ini guys, ketika sudah mempunyai dinamo sanyo bekas, jadi kan nanti keluarnya as ya guys ya. Jadi kita belikan untuk konverter penyambung as dari sanyo, keluarnya nanti ke matabor ini guys, matabor bobok. Nah ini itu menggunakan cuk bur. Kemarin itu beli harganya 40.000 ya guys ya. Ini mereknya Volet, iya Volet, mereknya Volet. Ini harganya sekitar 40.000 50.000. Nah nanti dari as sanyo itu nanti dibikin presisi supaya bisa masuk di cuknya ya guys ya. Jadi ini agak susah karena memang harus apa ya, kalau kemarin itu cuman diakali sendiri, jadi diamplas asnya itu diamplas sampai bisa bener-bener sepan dengan cuknya ini guys ya. Jadi bener-bener sepan, nganceng kenceng, dan kalau muter dia nggak ikut muter, jadi ikut dengan asnya. Tidak dilem karena apa, nanti takutnya kalau dilem atau dilas nanti kalau ada kerusakan susah guys untuk melepasnya gitu. Nanti kalau teman-teman mau dilas ya juga bisa gitu. Ini harganya 40.000. Kemudian untuk ini tadi dudukan nanti tadi dibikin, ini sebenarnya bagusan kalau pakai besi guys, karena apa, nanti kalau pakai kayu takutnya riskan cepet rusak seperti ini sudah apa ya, sudah retak. Jadi ini dibuat supaya fungsinya ini untuk nyakot ini guys. Jadi nanti kan yang bor asnya itu kan ikut cuk. Nah ininya supaya diem kan harus dikempit ini guys. Jadi ini fungsinya sebagai pencakot atau catokan ini guys. Ini ya. Ini nanti bisa menyesuaikan untuk ukurannya. Kalau ini ukurannya 9 ya guys ya. Jadi kalau ininya kan sebagai untuk apa ya, supaya siku buat supaya lebih bakoh aja guys. Tuh, terus ini untuk mata burnya ini harganya variasi ya guys ya. Ini kemarin beli harganya 80.000 di toko teknik, sama dengan yang beli ini tadi. Kalau di daerah Gombang sama dengan beli bekasnya tadi itu 80.000 sudah cukupan guys ya. Kalau mau yang lebih mahal banyak, 100.000 ada, 120 ada, tergantung merek ya guys ya. Karena ada harga, ada barang. Jadi kualitas harga menentukan kualitas fisik barang. Seperti itu. Udah ya guys ya. Dari sini sudah, dari sini sudah. Kemudian kita bahas untuk ininya, handle. Nah, handle ini cuma menggunakan apa ya, barang bekas guys. Jadi ini kemudian menemukan pipa ini bisa menggunakan pipa atau menggunakan sembarang. Teman-teman enaknya pakai apa, yang sedia barangnya apa, yang murah apa, bisa diakali. Ininya fungsinya dia cuma sebagai tuas untuk menekan ini supaya turun. Nah kalau di kami atau di si bos abad itu mendesainnya seperti ini guys. Jadi ini lurus saja ya, lurus. Kemudian yang ini tuh menggunakan apa, ini cuman fungsinya kayak anting gitu guys ya. Jadi kayak dudukan mounting, dia satu gini, terus yang bawah nanti dua gini.
Jadi bisa gini ininya ini. Nah ini tuh menggunakan bekas apa ya, bekas shockbreaker di sepeda federal itu loh guys ya, kan ada shocknya tengah itu. Zaman dulu itu kan federal ada shockbreakernya. Nah itu diambil ininya itu guys ya. Ini terus kemudian ini cuman dikasih pipa terus dimasuki as, terus ini nanti dikancing dapatnya sini. Nah sini, jadi ini ikut body ini guys ya, ini ikut body ini itu guys. Nah terus untuk sebelah bawah, nah untuk sebelah bawah ini bisa menggunakan besi beton atau besi apa sembarang, yang penting dia itu nanti sebagai penghubung antara tuas yang atas ini sama tuas yang bawah ini guys. Nah sama yang di bawah ini juga dikasih kayak gini guys, yang ikut body ini dia modelnya dua, ini modelnya dua kayak gini, yang satunya nanti gini, jadi gini termasuk modelnya gini, jadi ini dua kemudian ini satu, terus dikaitkan dengan besi beton ini tuh guys ya. Untuk dudukannya seperti itu. Nah kemudian kita bahas tanggemnya guys, ini yang paling susah itu di tanggemnya sini guys. Jadi tanggemnya ini tuh didesain sebagai apa ya, 3 tingkat guys, maksudnya 3 tingkat itu seperti ini sebentar. Oke guys, jadi untuk tanggemnya atau ragumnya ini terdiri dari 3 tingkat, jadi fungsinya itu sendiri-sendiri guys. Jadi kita ada fungsi sebagai kanan kiri, jadi untuk kesana ke sana paginya ini kanan kiri. Kemudian nomor tingkat kedua ini untuk depan belakang ini supaya dia kesana sama kesini ini. Nah untuk yang atas ini sebagai tanggem untuk apa, menahan media yang akan dibobok tadi itu ya guys ya. Nah mungkin ini nanti bisa lihat video di YouTube channel lain, itu orang luar sudah pernah kasih tutorial cara pembuatan ragum 3 tingkat ini. Saya lupa nama channelnya, yang jelas itu ada 3 apa ya namanya, ragum 3 tingkat itu, ragum bertingkat itu ada, nanti bisa cari di YouTube. Jadi untuk desainnya ini sengaja didesain seperti ini guys ya. Jadi karena yang atas ini, atas apa tuh, karena atas ini mata bornya ini sudah paten, dia nggak bisa geser ke kanan kayak bor duduk pada umumnya. Ini sudah paten, jadi ya mau nggak mau yang sisi bawah yang harus bisa digeser-geser seperti itu ya guys ya. Jadi dia ini bisa paten, ini bisa depan belakang kanan kiri, bisa menentukan medianya gitu ya guys ya. Untuk ini ukuran bawah itu menggunakan paling bawah ya guys, ini 27 kali 30 guys, kotaan paling bawah ini sebagai apa, sebagai paling dasar. Kalau mau ditiru ya guys ya, 28 kali 30 ini kotak dulu. Kemudian nanti tingkat atasannya ini menggunakan ukuran 19 kali 30 juga guys, kan ini harus mentok dulu. 19 kali 30 ya kan, 19 kali 30 ini untuk yang kedua ini. Kemudian untuk yang ketiga ini ukurannya 19 kali 20 ya, ini 19 kali 20 guys. Terus nanti ke atasnya lagi menyesuaikan ini ya guys ya. Jadi ini untuk paling bawah menggunakan besi siku ukuran 4 cm, atasnya menggunakan besi siku 3 cm, atasnya lagi menggunakan besi siku 2 cm. Jadi memang sengaja dibikin itu supaya ini bisa gerak guys. Kalau dibikin sama ukurannya nanti tidak bisa gitu guys. Untuk lebih detailnya ini nanti bisa mencontoh channel YouTube lain ya guys ya. Intinya fungsinya itu tanggamnya seperti itu. Tak kasih contoh untuk pempraktekan ini guys ya. Ini hanya contoh saja, ini tadi sudah tak garis. Jadi fungsinya kan gini guys. Seumpama ini media kerjanya ini kita tanggam dengan ini dulu. Nah kemudian kalau ini diturunin gini ya guys ya,
Nah kan ini belum pas guys, ini belum pas. Nah ini untuk ke depan belakangnya menggunakan ini guys, jadi ini bisa disetting gini. Nah ini kan sudah pas guys. Terus kalau mau geser di bagian sini, jadi ini digeser di sini guys. Nah gini ya guys ya. Nah ini nanti bisa di setting pakai sini. Nah seperti ini guys, kurang lebih seperti itu untuk fungsi kenapa ini harus dibuat 3 tingkat. Kalau mungkin di channel di YouTube lain cuma 2 tingkat, karena nanti untuk geser untuk di sininya nanti settingnya dia gini guys. Jadi kalau medianya itu barangnya tipis, biasanya di sini sama di sini diganjel, jadi harus ngepasin depan belakang. Mereka hanya setting geser kanan ke kiri. Channel YouTube lain seperti itu. Mungkin seperti ini ya guys ya. Untuk aplikasinya seperti apa, silahkan lihat video di setelahnya. Ini saya lampirkan video sedikit untuk cara kerja pengaplikasiannya. Kemudian kalau di sini sudah ada, tadi belum ikut ke video, di sini ada saklarnya guys, saklar on off ini sebagai ini untuk on off dari Sanyo Shimizu ini guys ya. Kalau dari depan tampaknya seperti ini, dari atas ya guys ya, seperti ini. Dari bawah seperti ini guys ya, ini. Kemudian ini dibikin apa jenis namanya ini, untuk lintasan, supaya kan ini ikutnya di samping guys. Kalau ini kan tengah cukup satu. Nah sedangkan ini karena di samping, kalau dikasih tengah nanti gapruan sama ini, sama yang atas sih, makanya dibikin yang samping. Nah kalau dibikin yang samping supaya di sini lebih seimbang, makanya dikasih as itu lintasan juga. Jadi supaya nanti dia kalau di depan ke belakang dia selalu ikut lintasan, sama biar gak ikut naik ngangkat, jadi cepet sebagai cokotan gitu ya guys ya. Terus ini yang paling atas ragumnya sebagai catokan. Kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Untuk video pengaplikasiannya silahkan lihat di video ini, jangan di skip ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekali lagi saya tegaskan, untuk mesin ini kami tidak menjualnya karena masih dipakai sendiri. Mungkin teman-teman bisa membuatnya sendiri, tidak harus sama persis dengan ini. Yang penting komponen-komponen dasar itu bisa meniru skemanya seperti ini. Oke, terima kasih banyak.
Oke, seperti itu dulu ya guys ya, untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan memang saya belibet atau masih kurang jelas. Mungkin bisa nanti tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri video ini, cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.